Laut memiliki begitu banyak jenis ikan dan segala sifatnya yang hidup di lingkungan yang berbeda. Namun, karena begitu banyak spesies ikan di laut, menimbulkan cara penangkapan pada ikan juga berbeda-beda. Ada penangkapan yang merusak populasi ikan, juga biota yang ada di laut dan yang tidak ramah lingkungan. Alat penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut yaitu alat peledak, bahan beracun, dan menggunakan alat tangkap trawl yang bertentangan dengan kode etik penangkapan. Kegiatan penangkapan ini biasanya merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara merugikan ekosistem ikan di laut adalah kebanyakan nelayan tradisional. Karena kegiatan penangkapan hanya memberikan keuntungan bagi nelayan itu sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada populasi ikan. Untuk menangkap sebanyak-banyak ikan karang ini digolongkan ke dalam illegal fishing. Berikut ini penjelasan alat tangkap ramah lingkungan dan peraturan pemerintah dari salah satu dosen FIK Unsrat. Sebenarnya banyak peraturan pemerintah tentang alat-alat tangkap yang ramah lingkungan. Itu dapat Anda lihat pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 9 Ayat 1. Di situ dijelaskan mengenai definisi alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan atau oleh pemakai alat tangkap tersebut. Ternyata ada alat tangkap yang sudah tidak bisa lagi digunakan di wilayah BPPN, di wilayah BPP Negara Republik Indonesia, yaitu jaring tarik atau yang dikenal dengan seinet atau dan troll. Itu dikeluarkan oleh peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015. Nah, alat tangkap ini memang tidak ramah lingkungan, walaupun ada alat-alat lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang alat yang ramah lingkungan. Nah, alat tangkap ini itu tidak ramah lingkungan karena alat ini memang dia kalau dioperasikan pada dasar perairan itu memang semua habitat atau habitat fisik karang atau apa saja yang ada di dasar perairan itu ditangkap oleh alat tangkap ini. Kemudian alat tangkap ini juga memang pada pot N-nya itu dia mempunyai bentuk mata jari yang sangat kecil. Ini tentu saja sangat merusak keadaan fisik dari dasar perairan. Nah, ini dilarang oleh pemerintah. Kalau menurut saya sih itu memang baik-baik juga itu yang dilarang oleh pemerintah, karena pemerintah mau itu pada daerah-daerah pengoperasian alat-alat seperti ini itu adanya perubahan ekosistem yang baru. Jadi pada dasar perairan kemudian pada ikan-ikan itu diberi kesempatan untuk merefine atau membuat habitat yang baru pada dasar perairan. Tapi pelarangan alat tangkap ini juga membawa dampak pada nelayan yang menggunakan alat tangkap ini, karena bahan baku untuk produksi perikanan menjadi berkurang, kemudian mereka kehilangan pekerjaan, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, dengan adanya ini sebaiknya pemerintah ada solusi, ada win-win solusi. Di samping alat tangkap ini tidak bisa digunakan, ada solusi juga untuk nelayan itu apa. Pada pasal 9 itu Undang-Undang Nomor 45 itu tidak dijelaskan definisinya mengenai alat tangkap yang ramah lingkungan itu apa. Alat tangkap yang ramah lingkungan itu dia punya selektivitas yang tinggi dan cara pengoperasiannya bagaimana. Jadi kalaupun dia punya selektivitas yang tinggi, berarti dia memilih ikan-ikan mana yang layak untuk ditangkap. Tapi kalaupun dia punya selektivitas tinggi, kemudian dia cara pengoperasian yang dioperasikan pada daerah yang pada biota-biota yang dilindungi itu bukan menjadi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Nah, seperti contoh misalnya jaring insang. Jaring insang itu merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan kalau dia dioperasikan pada permukaan perairan. Tapi kalau dia dioperasikan pada dasar perairan itu bukan alat tangkap yang ramah lingkungan, karena ada bagian bawah dari jaring itu bersentuhan langsung
langsung dengan dasar perairan, sehingga dapat merusak habitat fisik yang ada pada dasar perairan. Kemudian ada anggapan lagi pada nelayan bahwa menggunakan alat tangkap yang menggunakan jaring insang dasar itu, kalau kita operasikan pada dasar perairan, maka ikan-ikan yang akan pada daerah terumbu karang, ikan-ikan yang akan tertangkap lebih banyak. Tapi justru itu kalau dilakukan berulang-ulang itu akan merusak habitat fisik dari keadaan terumbu karang dan dasar perairan di sekelilingnya. Nah, saya sebagai kalangan akademisi mencoba memberikan alternatif beberapa penelitian yang saya sudah lakukan untuk membuat alat tangkap jaring insang dasar ini yang ramah lingkungan. Itu dengan merekayasa alat tangkap ini pada bagian bawah dari jaring itu agar tidak bersentuhan langsung dengan dasar perairan. Dia sedikit terangkat dari dasar perairan mengikuti pola tingkah laku daripada ikan-ikan dasar. Nah, ini sekarang sedang melakukan penelitian, dan mudah-mudahan ini juga diterima oleh, kalau sudah jadi penelitian ini kita akan sosialisasikan kepada nelayan, dan mudah-mudahan nelayan menerima tentang alat tangkap yang direkayasa ini. Jadi selektivitas alat yang ramah lingkungan itu dia punya selektivitas tinggi, dan cara pengoperasiannya bagaimana. Kalaupun dia punya selektivitas tinggi tapi dia dioperasikan kepada daerah yang dilindungi, habitat itu bukan selektivitas. Misalnya pada daerah penangkapan penyu, bukan selektivitas. Itu saja yang saya pikir. Jadi kalau misalnya peraturan, kembali ke pertanyaan nomor 1, peraturan pemerintah tentang alat tangkap yang ramah lingkungan banyak. Dan juga alat-alat yang digunakan di BPPP, wilayah pengelolaan perikanan, itu banyak itu alat-alat yang yang bisa digunakan pada wilayah tersebut, tetapi tidak secara rinci sebenarnya definisi dari ramah lingkungan itu apa. Hanya disebutkan bahwa alat-alat yang dapat digunakan di wilayah penangkapan ini. Nah, dan salah satunya itu dia akhirnya salah satu alat yang dilarang itu yaitu troll dan pancing tarik. Jadi itu sekarang yang sangat membawa dampak. Nah, sebenarnya juga untuk Komite Fisheries Coffee, mereka juga pernah membuat tentang Code of Conduct Responsible of Fisheries, tentang persyaratan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan itu apa. Salah satunya itu selektivitasnya tinggi, kemudian berkurangnya hasil tangkapan sampah yang ada. Para nelayan tradisional yang berada di pesisir Malalayang Los sudah menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, seperti yang diungkapkan salah satu nelayan ini. Untuk penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah Malalayang 1 Timur, lingkungan 1 dan lingkungan 2, adalah penangkapan ikan yang bersifat tradisional. Artinya penangkapan ikan masih berbentuk sederhana, yang bersifat handline, artinya berupa pencarian nonoru maupun pencarian dasar. Sedangkan untuk penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat sini ada katakan bersifat tradisional, namun juga sudah agak sedikit modern, sudah memakai pukat. Namun akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi penangkapan ikan yang mereka pakai bahan peledak atau racun. Artinya kami juga sebagai nelayan, orang bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan nelayan kita masing-masing. Penangkapan ikan yang mereka pergunakan dengan bahan peledak, maka kami akan cegah. Apalagi akhir-akhir ini banyak pengamanan di lingkungan kita, di lingkungan 1 dan lingkungan 2 ini. Otomatis penangkapan ikan yang dilakukan sini masih bersifat sederhana, dikembangkan terus-menerus, dan mereka-mereka yang akan melakukan penangkapan ikan maka memakai bahan peledak sudah tidak ada sama sekali.